kabar? Kembali lagi di channel Pinter Rebahan. Rebahan aja jadi pinter, apalagi pas bangun. Oke, tempat di mana kita membahas hal-hal seru yang menarik dan inspiratif di sini, bikin rebahan kamu jadi bermanfaat dan penuh dengan wawasan. Hey, teman-teman, pernah nggak kalian mendengarkan musik tanpa lirik dan langsung tahu itu musik sedih atau bahagia? Aneh kan? Kok bisa ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana otak kita mampu mengenali emosi dalam nada atau suara musik, bahkan tanpa bantuan lirik. Ini pasti bikin kamu kagum sama kekuatan otak kita. So, stay tune sampai akhir. Sadar enggak kalian, saat musik ini diputar, kita langsung tahu mana yang sedih dan mana yang bahagia. Tapi, gimana cara otak kita bisa langsung menebak emosi dari nada-nada itu? Yuk, kita bongkar rahasianya. Musik memengaruhi otak kita dengan cara yang sangat menarik. Ketika kamu mendengarkan musik, bagian otak yang disebut auditory cortex bertugas memproses suara. Tapi bukan cuma itu, otak kita juga bisa memahami pola, tempo, dan harmoni. Jadi, saat kita mendengar nada yang lambat dengan instrumen minor, otak kita langsung mengasosiasikannya dengan perasaan sedih. Sebaliknya, nada cepat dengan melodi mayor membuat kita merasa bahagia atau bersemangat. Ini karena otak kita telah belajar mengenali pola emosi dari musik sejak kita kecil. Jadi, meski tanpa lirik, nada saja sudah bisa berbicara ke otak kita. Para ilmuwan telah melakukan banyak eksperimen tentang bagaimana musik memengaruhi emosi manusia. Salah satu eksperimen menarik dilakukan dengan memainkan musik klasik yang berbeda nuansa emosinya ke sejumlah peserta tanpa lirik. Hasilnya, tanpa diberitahu, hampir semua peserta bisa menebak apakah musik itu sedih, gembira, atau menenangkan. Ini menunjukkan bahwa otak kita tidak hanya mengenali musik sebagai kumpulan nada, tapi juga mampu mengaitkannya dengan emosi. Hebatnya lagi, hal ini terjadi secara otomatis. Amigdala, bagian kecil dari otak kita yang bertanggung jawab untuk emosi, sangat aktif saat kita mendengarkan musik. Musik bisa memicu perasaan tertentu melalui amigdala. Misalnya, ketika kamu mendengar musik sedih, amigdala kamu bekerja lebih keras, menghasilkan perasaan melankolis atau emosional. Begitu juga saat mendengar musik bahagia, aktivitas di amigdala menurun dan otak kita mulai melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Jadi, sebenarnya musik memengaruhi sistem saraf kita, bukan cuma telinga. Bukan hanya pikiran kita yang terpengaruh oleh musik, tapi juga tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa musik dengan nada gembira dapat meningkatkan detak jantung dan energi kita. Sementara musik sedih bisa memperlambat detak jantung dan membuat kita merasa tenang atau bahkan murung. Ini bukan kebetulan. Musik bisa mengubah kimia otak kita, seperti meningkatkan kadar serotonin dan dopamin yang langsung memengaruhi suasana hati kita. Itulah sebabnya musik sering digunakan sebagai terapi untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu, kenapa musik tanpa lirik masih bisa memengaruhi kita? Nah,
otak kita sebenarnya sudah terlatih untuk merespons irama dan melodi, bahkan lebih kuat daripada kata-kata. Ini terjadi karena musik merupakan bahasa universal, tidak butuh kata-kata untuk memahami emosinya. Musik langsung berbicara pada otak emosional kita, berbeda dengan kata-kata yang membutuhkan interpretasi dari otak rasional. Jadi, kadang musik justru lebih kuat dalam menyampaikan perasaan daripada lirik. Wah, ternyata luar biasa ya, bagaimana otak kita bekerja saat mendengar musik. Sekarang, kamu tahu kenapa musik bisa bikin kamu merasa sedih, bahagia, atau bahkan tenang, tanpa perlu ada kata-kata. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang suka musik. Dan kalau ada ide menarik lainnya untuk dibahas, komen di bawah ya.